Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru malam hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Timnas Indonesia di Asian Games lawan Kyrgyzstan yang berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia dengan skor meyakinkan 2-0. Dengan hasil akhir ini berarti Timnas Indonesia membuka peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, yakni babak 16 besar. Memang kalau dari segi permainan, Timnas Indonesia tidak bermain rapi dari segi kerjasama di antara para pemain ya. Karena memang ini adalah komposisi pemain yang berbeda. Bukan komposisi pemain yang sama yang bermain di SEA Games lalu ketika saat itu Indonesia mendapatkan medali emas, apalagi pada saat Timnas Indonesia bermain di babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23. Tapi tetap saja kita bisa melihat bahwa pertahanan dari Timnas Indonesia solid, sulit sekali bagi para pemain Kyrgyzstan untuk bisa membuka pertahanan dari Indonesia karena duet center back yang dimainkan malam hari ini bagus banget ya, Rizky Ridho dan juga Andi Setio. Terlepas mereka melakukan pelanggaran yang keras sehingga mendapatkan kartu kuning, tapi selain itu mereka bermain solid sekali di pertahanan. Di posisi fullback juga disiplin ya, mulai dari awal kita melihat di sana ada Robbie Darwish dan juga di sebelah kiri Haikal yang tidak pernah out of position. Jadi itu yang menyulitkan para pemain Kyrgyzstan untuk bisa membuka pertahanan dari Indonesia melalui serangan balik. Di tengah juga sebetulnya kita solid dalam menutup ruang. Tapi untuk menyerang atau untuk membangun serangan memang minim kreativitas karena kita tidak punya playmaker di pertandingan tadi ya. Kita tidak melihat ada playmaker kan, Beckham Putra yang memang di bawah tapi ternyata tidak fit sehingga dia tidak bisa turun. Memang ada Abimanyu, tapi Abimanyu permainannya kan beda. Dia lebih banyak memberikan umpan-umpan secara cepat daripada melakukan pergerakan menusuk. Tapi ada juga Tovani dan juga ada Rahmat Irianto yang membuat lini tengah dari Indonesia itu solid dan menguasai jalannya pertandingan. Dan di depan, nah ini ada masalah. Karena jujur saya tidak melihat ada koneksi atau ada kerjasama yang baik di antara tiga pemain yang bermain di depan. Yakni Rame Rumakek, Egy Maulana Fikri, dan juga Titan Agung. Apalagi Titan Agung sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan ruang terbuka di area pertahanan Kyrgyzstan. Yang memang bermain keras sekali di pertandingan ini kan. Mereka melakukan banyak sekali pelanggaran. Dan sama seperti para pemain kita, para pemain mereka juga ada beberapa yang mendapatkan kartu kuning. Tapi saya melihat mental dari para pemain Indonesia di pertandingan ini bagus sekali teman-teman. Mereka bermain lepas. Nah inilah intinya, jangan bermain dengan beban. Main lepas saja, memang gak ada target bagi Timnas Indonesia di Asian Games kan. Tapi ya poinnya saya melihat bahwa para pemain ini menikmati jalannya pertandingan. Maka itu walaupun Kyrgyzstan bermainnya keras, ya para pemain kita juga coba untuk menahan emosi ya. Dan mereka tidak terpancing, itu juga sangat penting. Tapi sebaliknya saya melihat ketika Indonesia merancang sebuah counter attack sangat berbahaya. Karena kita punya pemain-pemain yang cepat. Dan buktinya kan, satu gol dari Indonesia itu adalah dari segi serangan balik ketika memang pemain dari Kyrgyzstan itu salah kontrol. Kemudian Hugo Samir bisa melakukan pergerakan yang cepat, berlari kencang dan mencetak gol kedua bagi Indonesia. Tapi secara keseluruhan juga teman-teman, menurut saya para pemain berjuang habis-habisan dan juga bisa melakukan counter press. Ini sangat penting, counter press itu sangat penting teman-teman di level Asia. Karena rata-rata tim-tim lawan itu akan bermain dengan taktik pressing yang kuat. Nah ini yang dilakukan oleh para pemain Kyrgyzstan, tapi para pemain kita mampu melakukan counter press. Dan satu lagi perubahan pemain dari Coach Indra Safri yang menurut saya bagus adalah ketika dia menarik keluar Egy Maulana Fikri. Karena tampak Egy sudah sulit untuk bisa berkreasi. Karena memang dia dijaga ketat dan beberapa kali dilanggar, bahkan dia tampak sulit untuk melanjutkan permainan. Tapi pilihannya ini benar, Hugo Samir. Karena Hugo Samir juga ya kurang lebih style of play-nya mirip seperti Egy. Punya kecepatan, punya skill yang bagus, punya teknik permainan yang bisa diandalkan juga. Maka itu Hugo Samir merepotkan para pemain Kyrgyzstan di lini pertahanan. Dan satu lagi perubahan dari Coach Indra Safri ini yang saya salut adalah ketika dia menarik keluar Titan Agung dan memainkan Doni Tri Pamungkas. Artinya apa? Artinya di babak kedua itu Indonesia bermain dengan striker palsu. Jadi antara Rame Rumakek atau juga Egy yang biasa melakukan pergerakan menusuk. Maka itu akhirnya Rame Rumakek yang bisa membuka skor bagi Indonesia kan. Nah artinya di sini sekarang kita melihat bahwa mentalitas dari para pemain Indonesia sudah berubah total teman-teman. Seandainya para pemain yang berada di skuad ini jarang bermain di level senior, belum tentu mereka akan bermain seperti yang tadi kita lihat. Tapi tadi kita lihat mereka mentalnya kuat, ya kan? Fisiknya kuat, keseimbangan badan mereka juga bagus, mereka agak gampang jatuh, ya. Kecuali memang ada pemain Kyrgyzstan yang melakukan pelanggaran yang ekstra keras. Tapi saya melihat beberapa kali ketika para pemain Indonesia itu merancang serangan, jarak di antara mereka gak jauh. Nah ini yang memungkinkan juga Indonesia untuk bisa build up sebuah serangan.
Karena sama seperti Indonesia, Kyrgyzstan juga coba untuk menutup ruang. Mereka tidak ingin memberikan ruang bagi para pemain Indonesia untuk mengandalkan skill individu mereka. Maka itu jarang kita melihat skill individu dari Egy Maulana Fikri atau juga dari Rami Rumakek, kecuali gol ya dari Rami Rumakek itu kan bagus banget. Akhirnya dia dapat ruang kan, dari tengah itu dia shooting. Ini finishing yang bagus. Nah, finishing seperti ini yang diperlukan juga. Jadi seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa harus ada pemain lain yang juga mencari ruang. Saya harapkan dari tengah ini ada yang juga bisa maju ke depan, tapi ternyata tengah ini juga sibuk dengan counter pressing yang mereka lakukan, mau tidak mau, karena Kyrgyzstan main dengan pressing yang kuat. Namun bagusnya kan nih, Rami Rumakek atau juga Egy Maulana Fikri coba juga untuk mencari ruang agar mereka bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Tapi jelas sih terlihat kita kehilangan sosok Ramadan Sananta di depan. Nah, karena ini lawannya Kyrgyzstan, ya kita lihatlah masih bisa para pemain kita juga menerobos lini pertahanan, tapi nanti kalau ketemu lawan yang kuat akan sangat sulit, karena kalau hanya melakukan penetrasi atau gerakan cutting inside, itu yang dikhawatirkan adalah para pemain tim lawan itu bisa membaca pola permainan dari Indonesia. Jadi diperlukan juga sosok di depan yang bisa mencari ruang. Nah, dalam hal ini Titan Agung memang sangat kewalahan untuk lepas kawalan dari para pemain Kyrgyzstan. Dan Hernando Ari juga bagus loh formnya. Beberapa kali dia melakukan save yang gemilang kan. Dan memang para pemain Kyrgyzstan ini sudah kelihatan lah format permainannya. Bertahan, main counter. Tapi di babak kedua memang mereka bermain lebih terbuka. Nah, disitulah kita melihat para pemain Indonesia bisa dengan cepat membuka pertahanan mereka ketika ada pemain Kyrgyzstan yang lama kembali dari transisi positif ke negatif. Tapi lini pertahanan kita solid sekali teman-teman. Ada beberapa tackling yang dilakukan oleh Andi Setio dan juga Rizky Dido yang bersih, di mana mereka bisa mengambil bola. Jadi memang sekarang kita melihat bahwa lini pertahanan dari Indonesia gak seperti tempo dulu. Gampang banget kan kemasukan gol. Dan Kyrgyzstan memang bukan merupakan tim yang kuat, tapi mereka juga bukan tim underdog. Mereka tim kuda hitam. Jadi sebetulnya gak gampang juga bisa menang lawan mereka. Apalagi ini kan persiapannya juga kita tahu kan pendek. Dan ini pemain-pemain yang ya komposisi pemainnya berbeda ya. Jadi mereka jarang bermain secara bersamaan. Tapi kita melihat perlahan-lahan seiring berjalannya pertandingan, ya kerja sama mereka mulai terbentuk. Nah, inilah yang saya harapkan, bahwa timnas Indonesia ini punya stok pemain yang dalam. Jadi artinya kita punya materi pemain yang dalam, kita punya squad yang dalam. Jadi ketika ada pemain yang absen, ketika ada pemain yang memang tidak bisa membela timnas Indonesia, nah ada pemain-pemain lain itu yang bisa mengisi pos tersebut. Dan Coach Indra Safri kan saya sudah jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, memang dia akan selalu memakai taktik menyerang. Kita lihat umpan-umpan pendek, nah sebetulnya menarik juga, tapi ya karena para pemain ini baru pertama kali bermain secara bersamaan, ya mereka membutuhkan waktu lah ya untuk tune in. Dan Dewangga juga masuk bagus kan, mempersolid lini pertahanan. Jadi saya melihat Coach Indra Safri juga melakukan pergantian pemain sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika dia tahu bahwa Titan Agung sulit bergerak, dia tarik keluar Titan Agung, dia memainkan Doni Trimamungkas agar Rami Rumakek dan juga Egy Maulana Fikri ini mendapatkan ruang lebih terbuka ya untuk melakukan eksplorasi ke pertahanan dari Kyrgyzstan. Sedangkan ketika Indonesia sudah unggul, maka mulai dia melakukan perubahan pemain dengan memainkan pemain-pemain yang punya naluri bertahan juga, atau mengganti pemain yang sebelumnya bermain dari awal yang telah bekerja keras, memainkan pemain lain yang lebih fresh untuk bisa menjaga konsistensi dari Indonesia melakukan pressing. So memang walaupun dari segi permainan belum terbentuk kerjasama yang rapi, tapi kita lihat fighting spirit dari para pemain luar biasa, bagus sekali. Dan seperti yang tadi saya katakan, mental mereka kuat teman-teman. Ini bukan karena mereka lawannya Kyrgyzstan, enggak, mereka bermain tenang. Itulah yang saya selalu katakan, kuncinya adalah ketenangan. Kalau tenang, kemungkinan akan menang. Dan Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 2-0. Tentu ini adalah start yang ideal. Tinggal nanti di second match lawan Chinese Taipei mendapatkan kemenangan lagi sehingga bisa memastikan lolos dari fase grup ini. Korut juga menang ya di pertandingan mereka lawan Chinese Taipei, tapi dengan skor 2-0. Nanti yang menarik adalah pertandingan terakhir antara Indonesia lawan Korut. Itu pasti yang akan menentukan tim mana yang akan menjadi juara grup. Tapi nanti tergantung juga Korut bisa menang atau enggak lawan Kyrgyzstan. Kyrgyzstan juga bermainnya keras loh tadi teman-teman. Dan saya harapkan nanti lawan Chinese Taipei, Coach Indra Safri juga bisa melakukan rotasi di line up agar pemain-pemain lain diberikan kesempatan juga untuk bermain dari awal, supaya nanti final match lawan Korut, ya kita tentu harapkan pemain-pemain pilar bisa kembali bermain dari awal dan mendapatkan hasil akhir yang positif. Kalau bisa meraih kemenangan, kalau nggak bisa menang ya minimal draw, ya supaya bisa lolos dari fase grup ini. Kalau tidak bisa menjadi juara grup, at least menjadi runner up grup, dan nanti kita lihat tim mana lawan Indonesia di babak 16 besar. Tapi yang paling penting, seperti yang saya jelaskan di konten preview, Asian Games ini
sangat bermanfaat bagi para pemain untuk mendapatkan jam terbang. Apalagi mereka sekarang bermain di level Asia. Jadi ini sangat bermanfaat bagi mereka teman-teman. Dan seperti yang kita lihat, Indonesia punya banyak pemain-pemain muda yang berbakat. Ya, nah pemain-pemain muda ini yang perlu dipoles. Perlu dipoles agar mereka nanti ketika naik level, ketika mereka nanti memang sebagian besar sudah mulai bermain bagi Timnas Indonesia Senior, tapi nanti ketika yang lain juga bermain bagi Timnas Indonesia Senior, performa mereka tetap sama teman-teman. Dan yang paling penting, saya ulangi lagi, ini untuk ketiga kalinya, mental mereka harus kuat seperti yang tadi mereka tunjukkan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.